Ya baik, untuk semangat kita pagi ini masih ingat untuk yel-yel Direktorat PAUD? Masih, yuk kita bakar semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Berdiri semuanya. Izin ya. Kita berdiri dulu semua. Ya, saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa gimana gerakannya? Oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Direktorat PAUD, satu tim, satu tujuan, PAUD berkualitas. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Izin kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan program dan juga profil dari Direktorat PAUD. Ini biasanya materi yang akan sangat meninabobokan Bapak Ibu ya. Kalau bicara kebijakan itu semuanya bahasanya tingkat dewa, tingkat tinggi gitu bahasanya. Tetapi bagaimanapun juga Bapak Ibu harus tahu ya, karena kan Bapak Ibu kita harapkan bisa mengenal lebih dekat terkait dengan Direktorat PAUD ini apa sih sebetulnya yang dikerjakan. Saya itu diundang terus sampai double-double oleh kegiatan-kegiatan di PAUD gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga belum tahu sebetulnya arahnya kemana, kenapa kami melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Izin untuk kami mulai. Daftar isi paparannya akan sangat banyak, tapi saya tidak akan menyampaikan secara detail satu persatu. Nanti paparan materi ini akan bisa Bapak Ibu dapatkan ya bersama dengan materi-materi yang lain. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, ini secara struktur organisasi, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham. Beberapa tahun terakhir di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu melakukan transformasi, salah satunya tidak ada lagi untuk eselon 3 dan 4. Sehingga saat ini secara struktur organisasi di Direktorat PAUD ada Ibu Direktur, kemudian saya yang sebagai strukturalnya. Sisanya adalah sebagai jabatan fungsional dan di setiap kelompok kerja ini ada ketua pokjanya. Ketua pokjanya ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya, yang sering bergabung dengan kegiatan-kegiatan kami di kelompok kerja inovasi dan transformasi kerjasama lintas program ada Ibu Lestari. Kemudian di kelompok kerja publikasi, komunikasi dan advokasi ini ada Bapak Nur Ilman. Kemudian di kelompok kerja data dan perencanaan penjaminan mutu ada Ibu Mareta. Kemudian yang keempat ada kelompok kerja kemitraan dan pemberdayaan komunitas ini ada Pak Irfan. Dan yang akan selalu mencari tahu kendala masalah regulasi yang ada, ini di sini ada kelompok kerja regulasi dan tata kelola dikoordinatori oleh Pak Asmawi. Kenal semua ya Bapak Ibu ya? Belum. Oke, nanti sebagai satu ya mungkin nanti yang akan hadir karena beliau juga sedang ada agenda lain materi di kelompok kerja masing-masing. Nanti mungkin ada Pak Ilman yang nanti akan bergabung. Ya harusnya ada fotonya juga ya. Oke, ini adalah sumber daya yang ada di kami ya. Kalau bicara beban kerja, posisi saat ini kita ada 38 provinsi ya, walaupun kita di pendidikan anak usia dini hanya koordinasi terbatas di dinas kabupaten kota, tetapi bagaimanapun juga kita tetap menghitungnya secara luas lingkupnya adalah di provinsi. Kita 514 kabupaten kota dan jumlah satuan pendidikannya ada 208.000. Ini jumlah satuan pendidikan terbesar, terbanyak di antara jenjang yang lainnya. Dan jumlah peserta didiknya ada 6,4 juta. Sedangkan sumber daya manusia yang ada di Direktorat PAUD ini totalnya hanya 146 orang. Ya, kondisinya seperti ini, hanya 2 orang untuk jabatan struktural, kemudian 21 fungsional. Kemudian sisanya ada pelaksana dan juga PPNPN. PPNPN-nya cukup besar Bapak Ibu, karena memang di kami ada kebutuhan ya untuk tenaga-tenaga tambahan yang memang dibantu oleh teman-teman PPNPN. Ini tugas dan fungsi kami sesuai Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021. Tugas kami mulai dari merumuskan kebijakan, standar, melaksanakan untuk penjaminan mutu, dan lain-lain ya, sampai BIMTEK dan juga sampai ke pelaksanaan urusan ketata-usahaan. Jadi memang di sini tidak ada tugas untuk penyaluran bantuan.
Sehingga di tahun 2023 mengacu pada tugas kami, tugas dan fungsi, terjadilah transformasi organisasi di lingkungan Ditjen Paudasmen. Kita tidak lagi banyak bisa menyalurkan bantuan kepada dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan. Tugas kami penguatannya adalah bagaimana kami menyiapkan bahan-bahan kebijakan sebagai advokasi, penguatan regulasi yang akan Bapak Ibu implementasikan di daerah masing-masing. Oke, ini adalah visi misi dan juga dasar hukum. Jadi bicara pendidikan anak usia dini, apa sih sebetulnya ya pendidikan anak usia dini? Ini harapannya adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi memang tujuannya adalah kita memastikan anak-anak usia dini ini ketika mereka akan melanjutkan masuk ke pendidikan dasar itu mereka sudah lebih siap. Ya, cuman kesadaran ini memang belum dimiliki oleh semua masyarakat, sehingga inilah tantangan yang sedang kita hadapi bersama. Yang pertama terkait dengan sistem dukungan. Sekarang ini terkait dengan data, secara dapodiknya pun kita masih berada di posisi yang rendah secara akurasinya. Banyak yang menyaksikan, meragukan terkait dengan isian di dapodiknya. Karena kita juga sama-sama tahu untuk di satuan PAUD ini berbeda karakteristiknya dengan jenjang yang lain. Ketika jenjang yang lain ada petugas operator data sendiri, di PAUD ini biasanya luar biasa. 1-2 orang itu meng-hire untuk semua pekerjaan. Ya guru, ya TU, ya operator gitu ya. Kemudian ya kepala sekolah juga kadang-kadang. Jadi luar biasa untuk karakteristik jenjang PAUD ini. Kemudian tepuk tangan dulu untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Luar biasa tugas yang memang Bapak Ibu laksanakan ya dari satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, sudah semuanya harus dikerjakan, jumlahnya terbatas. Kenapa jumlahnya terbatas? Karena memang mungkin belum menarik minat. Berapa sih kesejahteraan yang bisa diberikan? Tentu kita juga sama-sama tahu hal ini juga menjadi permasalahan. Kemudian kemampuan beradaptasi. Kita juga sama-sama tahu SDM untuk yang pendidik di jenjang satuan PAUD itu tidak ada kriteria yang memang mengharuskan minimal S2 gitu atau minimal S1. Bahkan banyak juga ibu-ibu yang mungkin hanya lulusan sekolah menengah itu menjadi pendidik di satuan pendidikan. Jadi ada kemampuan, keterbatasan kemampuan untuk beradaptasi, perubahan kurikulum itu masih sangat rendah. Kemudian penyediaan media pembelajaran ini juga masih belum maksimal. Kemudian kebijakan afirmatif ini saat ini tadi kita luas sekali 208.000, sedangkan direktorat hanya punya 146 orang. Jadi masih banyak satuan pendidikan atau desa yang memang belum terlayani atau terjangkau oleh layanan PAUD. Dan ini belum menjadi program prioritas di daerah. Saya seringkali mendapat informasi di dinas pendidikan kabupaten kota itu kurang sekali perhatiannya kepada jenjang PAUD. Hanya yang dipikirkan SD dan SMP. Itu termasuk usulan untuk DAK-nya. Ya, DAK fisiknya juga itu masih rendah. Bagaimana mereka mengawal atau teman-teman di dinas kabupaten kota itu mengawal pengusulan perencanaannya itu masih belum segreget ya ketika mereka teman-teman kita itu mengurusi untuk jenjang SD dan SMP. Sehingga apa di sana konsekuensinya karena perhatiannya kurang sehingga minim sekali dukungan yang diberikan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan sendiri sudah kurang diperhatikan, kurang didukung gitu ya. Inilah menjadi perjuangan kita semua yang tentunya Bapak Ibu langsung yang berhadapi dengan kenyataan itu. Kemudian di lingkungan sekolah, di masyarakat sekitar, kembali tadi, sebetulnya tujuannya untuk kita menyiapkan fondasi, menyiapkan mental anak-anak itu untuk menempuh jenjang lebih lanjut. Kenyataannya masyarakat itu masih enggan. Karena ngapain sih saya sekolahkan anak saya di sana hanya belajar tiap bulan suruh bayar gitu kan. Mending dia belajar, mending dia main di rumah. Jadi kesadaran atau pemahaman orang tua atau masyarakat terkait dengan pentingnya anak itu harus belajar untuk menyiapkan diri tadi, menyiapkan mental, membentuk fondasi, ini kondisinya masih sangat rendah. Nah,
Terkait dengan tantangan tersebut, di kami Direktorat PAUD kita punya visi dan misi, tetapi tidak visi misi direktorat sendiri, karena untuk kepemimpinan kabinet saat ini kita menyupport atau mendukung visi misi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Di sini adalah untuk kita mewujudkan ya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan karakter-karakter ini melekat pada profil belajar Pancasila, sehingga bagaimana ujung akhir target dari proses pembelajaran adalah kita bisa membentuk profil belajar Pancasila tersebut ya. Ini untuk karakternya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benaradiriis, dan kreatif. Ini melekat pada profil belajar Pancasila. Oke, kemudian ini misinya tentu harus mendukung pada visi tersebut. Kemudian arah kebijakan dari Direktorat PAUD juga terkait hal tersebut tadi ya, kondisinya kita klasterkan. Di sini ada 3 klaster ya, Bapak Ibu ya. Di bawah ini ada 3 klaster ya. Kondisi saat ini ada 3 klaster, yaitu kurangnya pemahaman mengenai lingkup layanan di satuan PAUD. Ini menjadi ketika masalah-masalah tadi kita klasterkan, maka menjadi 3 klaster ini untuk tantangan kita. Kemudian ekosistem layanan perlu penguatan dan juga belum meratanya akses ke layanan PAUD yang berkualitas. Nah, kondisi tantangan 3 klaster ini kita sedang upayakan melalui 4 program prioritas yang dikawal oleh Direktorat PAUD. Yang pertama ada program bergerak bersama. Ini kita implementasikan di dalam penguatan lingkungan belajar dan melalui PBD, juga pendampingan berbasis komunitas. Kemudian ada sekolah penggerak, ini akselerasi untuk transformasi satuan. Kemudian ada IKM dan juga ada stunting. Jadi 4 program prioritas, 4 program besaran yang memang dikawal oleh Direktorat PAUD di tahun 2023 ini. Indikatornya apa saja untuk kita tahu bahwa program prioritas tersebut sudah tercapai atau belum? Di atasnya Bapak Ibu di outputnya ini sudah ada sebetulnya untuk target-target secara angkanya, secara nominal dan juga target persentasenya. Tapi di sini adalah diharapkan kapasitas dinas pendidikan lebih kuat ya dalam penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas melalui kemitraan dengan pemerintahan desa serta masyarakat. Ini menjadi indikator. Jadi ketika kepedulian daerah terhadap pendidikan anak usia dini, dukungan yang diberikan semakin meningkat, maka itu menjadi salah satu indikator kami sudah mencapai keberhasilan ketika kami mengawal program prioritas. Jadi sekali lagi tugas kami bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi tugas kami memastikan Dinas Pendidikan meningkatkan kepeduliannya terhadap pendidikan anak usia dini di daerah Bapak Ibu semua. Nah ini tujuannya itu, kemudian outcome-nya, dampaknya apa saja yang kita harapkan di sini. Angka partisipasinya akan meningkat ya melalui program Ayo ke PAUD. Kemudian proses belajar menjadi lebih berkualitas dan bermakna. Kemudian layanan PAUD inklusif, terjangkau, dan juga merata. Siapa saja yang akan terlibat di sana? Tentunya ada beberapa unsur, ada keluarga, ada guru, satuan PAUD sendiri, ada DUDI, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan juga masyarakat. Semua harus terlibat, tidak bisa hanya satu unsur saja yang bekerja. Jadi semuanya harus terlibat untuk bisa mencapai pendidikan berkualitas merata bagi seluruh anak usia dini. Ini kebijakan kami. Yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak ketahui juga, memang di kabinet yang saat ini sudah kita kawal sejak di Renstra 2020-2024. Nah, bicara Renstra tentu kita punya RPJM, tadi sudah kami sampaikan punya 4 program prioritas. Ini ada masalah percepatan perbaikan gizi, tadi masalah stunting. Kita punya strategi Renstranya, ada kualitas pengajaran pembelajaran, kemudian ada peningkatannya kualitas pembelajaran ini melalui program PAUD wajib belajar. Kemudian program prioritas tadi yang ada 4 ini turunannya Bapak Ibu ya, dukungan kegiatan apa saja terkait dengan perencanaan berbasis data. Ini ada layanan khusus untuk ABK, di sana juga dikawal. Kemudian ada untuk akreditasi, juga ada juga untuk advokasi perencanaan berbasis data, dan ada transfer daerah yang kami masukkan di sana.
Kemudian ada untuk sekolah penggerak, ini ada program sekolah penggerak, kemudian ada digitalisasi sekolah, kemudian untuk IKM sesuai seperti Bapak Ibu ketahui, IKM tidak ada BIMTEK khusus, ya semuanya hanya mengacu pada sumber belajar yang sudah disediakan oleh kementerian, termasuk penguatan komunitas belajar di sana. Ini dukungannya adalah untuk kita melakukan penguatan. Kemudian ada transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menjadi episode Merdeka Belajar ke-24. Tentunya Bapak Ibu juga kami perlukan untuk bisa menggerakkan lagi ya, untuk meningkatkan lagi gerakan ini menjadi lebih besar, karena bagaimanapun juga gerakan itu harus dilakukan secara bersama-sama untuk menjadi suatu upaya perubahan. Kemudian stunting, ini kita ada UKS, ada PAUD HI, dan juga ada untuk layanan PAUD yang memang layanan PAUD bagi desa yang belum memiliki atau menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Kemudian dari beberapa aktivitas tadi, kondisi saat ini di tahun 2023 Direktorat PAUD diberikan amanah untuk kami mendapatkan anggaran sebesar 231,5 miliar. Adapun untuk penggunaannya ini 23,5, ini kami berikan anggaran untuk terkait dengan program pembinaan afirmasi. Di sini kita tadi memastikan bahwa desa-desa yang tidak memiliki layanan PAUD itu bisa tergerak hatinya ketika masyarakat di sekitar memang ada terdapat anak-anak usia dini itu memperoleh pembelajaran di desa tersebut. Kemudian ada bantuan, tetapi bantuan afirmasi sifatnya diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan ini harus bisa disahkan ya oleh tenaga yang memang ahli untuk bisa mengetahui bahwa anak-anak tersebut memang termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian di sini ada tanggap darurat, walaupun kami anggarkan, tetapi harapannya ini selalu kami harapkan tidak pernah disalurkan. Karena kalau ini disalurkan berarti ada bencana di sana. Jadi selalu kami anggarkan setiap tahun apabila terjadi bencana di daerah, maka kami bisa ikut turun membantu terkait dengan masalah-masalah yang dibutuhkan di sana. Kemudian 23,7 miliar lagi ini untuk melakukan pendampingan pada satuan PAUD penggerak. Di sini ada koordinasi, penguatan peran UPT, kemudian ada BIMTEK ya terkait dengan penggunaan platform, kemudian ada pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka, kemudian ada juga untuk evaluasi nanti bagaimana program sekolah penggerak ini. Sudah adakah perubahan sejak ada angkatan 1, 2, dan 3 yang sedang berjalan saat ini, ataukah masih sama saja? Ini tentunya harus selalu dievaluasi. Keberhasilan suatu program tentunya kita tidak tahu sudah berhasil atau belum kalau tidak dievaluasi, dan ini menjadi salah satu hal yang akan dilakukan juga oleh Direktorat PAUD di tahun 2023 ini. Kemudian ada untuk kurikulum, dukungan kurikulum, di sini ada 31,3, cukup besar di sini karena memang kita punya program yang harus dikawal utama, yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan. Di sini kita berikan support atau dukungan yang cukup besar untuk bisa memberikan tadi semacam penyebaran informasi, kemudian penguatan advokasi, pendampingan kepada pemerintah daerah dan juga UPT. Ini adalah di PAUD HI. PAUD HI juga sama. Di sini ada bantuannya ya, Bapak Ibu, kemarin mungkin ada 50 kabupaten kota yang termasuk menerima bantuan untuk intervensi di 2023 ini. Kami prioritaskan memang pada kabupaten kota yang belum mencapai untuk 8 indikator untuk PAUD HI, layanan esensialnya, sehingga itu menjadi prioritas kami. Kemudian ada juga terkait dengan UKS. UKS kita juga ada 9 miliar di sini untuk kita memastikan nanti dinas-dinas juga satuan pendidikan ini mengawal bagaimana memperhatikan kebiasaan ya, pembiasaan hidup bersih dan sehat di satuan pendidikan, bagaimana menyadarkan terkait untuk kebutuhan peningkatan gizinya, ini juga menjadi salah satu yang akan kami lakukan melalui UKS.
dan ada 112 miliar, ini terbesar memang karena di sana ini ada banyak program-program besar di sana. Ada PBD, kemudian ada untuk asesmen nasional yaitu survei lingkungan belajar, ada akreditasi juga di sana, kemudian ada pendampingan untuk BOP ya, BOS PAUD, kemudian ada juga untuk yang pendampingan di angka fisik. Jadi di sini merupakan anggaran yang terbesar karena memang banyak yang terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu. Ini adalah diakomodir melalui kebutuhan di satuan PAUD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu. Nah, kembali kepada SET-IWBK. SET-IWBK kami harus bercerita apa-apa saja yang sudah kami kerjakan. Jadi paling tidak Bapak Ibu paham apa saja yang sudah dicoba untuk dilakukan perbaikan di dalam Direktorat PAUD. Di area yang pertama yaitu terkait dengan manajemen perubahan, kondisi sebelumnya seperti terpampang di layar ini, yaitu kita belum ada tim yang memang untuk mengawal perubahan tersebut. Kemudian kita kurang melakukan sosialisasi karena tidak ada tim, tentu tidak ada yang melakukan sosialisasi. Kemudian kita sebelumnya juga tidak pernah melakukan monitoring evaluasi, apalagi menindaklanjuti, karena kami berpikir kami sudah melakukan TUSI secara rutin, tapi kami tidak tahu untuk melakukan perbaikan atau melakukan evaluasi secara berkala di sana. Kemudian masih kurangnya untuk pola pikir budaya kerja di organisasi kami untuk membangun SET-IWBK. Ini kondisi sebelum, dan saat ini di tahun 2023 dengan kami melakukan penyiapan untuk penilaian predikat SET-IWBK, ini kami sudah membentuk tim, sudah ada penetapan SK-nya, kemudian kita sudah banyak melakukan sosialisasi pembangunan, bahkan di banner-banner, di spanduk selalu kita sampaikan bahwa kita untuk bisa mendukung untuk SET-IWBK, siap SET-IWBK. Kemudian membuat laporan, jadi kita melakukan koordinasi rapat-rapat internal secara berkala, secara rutin untuk kita cek apa sih kondisi ya atau capaian kerja yang sudah dilakukan setiap kelompok kerjanya dan ada kendala apa untuk kita cari solusi dan juga rencana tindak lanjutnya. Kemudian terkait dengan budaya kerja, di sini tentunya budaya kerja itu baru bisa terjadi menjadi suatu pembiasaan tradisi kalau ada yang dicontoh. Nah, ini kami sudah melakukan perubahan di mana pimpinan sudah berperan sebagai role model dalam pembangunan SET-IWBK tersebut. Kemudian di area kedua terkait dengan tata kelola, kami sudah melakukan review terkait dengan pos yang sudah kita susun. Kemudian ini jumlahnya dari 107 saat ini ada 95, dan ini pun akan kami review lagi secara berkala karena ternyata beberapa pos itu kebiasaan kita tuh kan selalu membuat gitu ya. Kita tidak melakukan review terkait dengan apa yang sudah kita buat. Jadi beberapa pos itu memang ada informasi atau tahapan yang memang terduplikasi sehingga memang perlu kita lakukan review kembali. Saat ini sudah ada 95 pos yang ada di Direktorat PAUD. Kemudian terkait dengan kinerja monitoring, ini pun sudah ada untuk aplikasinya, pengukuran kinerja dan juga operasionalisasi manajemen SDM-nya juga sudah ada. Terkait dengan dianggap dulu itu masih kurang keterbukaan publik, kita sekarang sudah menyampaikan informasi, bahkan sampai tadi ketika saya menyampaikan informasi ini sudah kami sampaikan berapa sih anggaran yang kami kelola. Jadi ini menjadi bagian dari upaya keterbukaan informasi publik secara optimal. Kemudian di SDM sebelumnya pengawasan itu hanya dilakukan oleh pimpinannya sendiri secara langsung, tidak melibatkan unsur lain. Kemudian belum ada laporan secara berkalanya juga. Kemudian terkait dengan absensi, dulu masih pakai jempol manual di kantor. Nah, sekarang itu kita sudah ada beberapa perubahan, yaitu kita menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh kementerian, ada ISKP, ada Dikbud HR, ini untuk kita monitoring terkait dengan administrasi kepegawaian. Laporan juga secara berkala, setiap bulan setiap pegawai harus
menyampaikan untuk laporan hasil dari pekerjaannya dan pemberian reward dan punishment. Kita juga menyusun panduan untuk pemberian reward punishment secara berkala per triwulan. Kita berikan apresiasi kepada teman-teman yang berstatus PNS dan juga non PNS. Kemudian kita pasang ya profilnya di lingkungan kantor dan juga kita berikan apresiasi untuk para peraih penghargaan tersebut. Kemudian secara absensi kita tidak lagi bergantung pada mesin jempol, tapi kita sudah ada aplikasi di mana aplikasi itu namanya adalah Asigo. Ini bisa digunakan secara online, tetapi harus di lingkungan kantor. Jadi kita secara GPS-nya itu hanya bisa terdeteksi kita ada di kantor atau tidak. Kita hadir itu kalau kita membukanya ada di kantor. Jadi tetap dipaksa harus hadir di kantor untuk kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian di akuntabilitas kita saat ini perubahannya adalah kita sudah ada tren positif, capaiannya sudah meningkat dan bahkan di tahun lalu kita menjadi Satker, Satuan Kerja yang meraih penghargaan terbaik kedua sekementerian untuk capaian SAKIP-nya ya, sistem akuntabilitas kinerja pemerintahnya. Kemudian ini juga karena kita sudah mendapatkan tadi apresiasi terbaik kedua sehingga kami memastikan bahwa laporan kinerja itu selalu kita tagih berkala dan paling lambat itu di minggu pertama bulan berikutnya. Dan ini beberapa indikator yang menjadi acuan kami untuk dapat memastikan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian pengawasan saat ini sudah banyak ya, banner kalau Bapak Ibu ada waktu bisa mampir ke direktorat itu sekarang kita sudah banyak banner-banner yang kita pasang untuk bisa memberikan informasi bahwa larangan gratifikasi, kampanye, tolak korupsi gitu ya. Itu kita pasang, kemudian kita ada tim juga untuk pengendalian gratifikasi. Kemudian di laman resmi itu sudah ada fitur untuk lapor dan juga email khusus. Kalau Bapak Ibu merasa dirugikan ketika mengurus sesuatu, Bapak Ibu dipersulit kalau belum ada istilahnya pelicinnya, Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami melalui laman website resmi kami. Kemudian ada WBS juga di sini kita berikan pada pihak internal dan juga eksternal ketika mencurigai, menemui ada suatu tindak kecurangan bisa melaporkan langsung ke Inspektorat Jenderal melalui laman yang ada di kami. Mungkin nanti ketika sesi materi berikutnya akan disampaikan seperti apa sih tampilan laman dari Direktorat PAUD ini. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas layanan publik. Ini menjadi bagian yang kemarin Bapak Ibu partisipasi. Terima kasih sudah berkenan menjadi responden, mengisi survei kami, dan ini memang menjadi salah satu perubahan bagaimana kami mengukur. Apa yang kita kerjakan selalu kita merasa bahwa kami sudah memberikan yang terbaik, tapi kami tidak tahu bagaimana penerimaan dari stakeholder. Puaskah terhadap fasilitas atau layanan yang kami berikan? Tentu kami harus mendapatkan feedback tersebut. Kami menyebarkan survei untuk mengukur tingkat kepuasan publik. Jadi terima kasih dan mungkin nanti bisa berkenan ya untuk bisa mengupdate lagi bagaimana data-data atau informasi terkait dengan survei di sesi terakhir nanti sebelum kita penutupan. Kemudian untuk jangkauan publiknya juga saat ini tidak hanya laman, tetapi kita juga punya media sosial lain, Instagram, TikTok, YouTube ya, dan lain-lain ya, Twitter. Itu nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman dari tim publikasi di sesi kedua ini. Kemudian kita sudah punya standar pelayanan publik, ini juga sudah ada. Dan kami dari Direktorat PAUD mengacu pada standar tersebut untuk memberikan layanan kepada Bapak Ibu semua. Nah, inovasinya apa saja ketika kami sudah melakukan beberapa upaya perubahan tadi? Ini adalah inovasi yang nantinya akan dibagikan praktik baiknya dan kita bisa sharing nanti. Ketika kami melakukan seperti ini, kondisi yang sama mungkin terjadi juga di tempat Bapak Ibu. Nanti kita berbagi cerita, berbagi informasi bagaimana Bapak Ibu mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah Bapak Ibu juga. Ini inovasi